Kalau tujuan kita pengen naikin komposisi otot atau daging nih ya di badan kita ini, dan juga kita mau turunin kadar lemaknya di kadar lemak yang buncitnya tuh udah nggak ada lagi, bahkan otot perut kita itu udah nggak ketutupan lemak lagi, yaitu di kadar lemak berapa? 10-15%, dan kita bertahan di keadaan itu sepanjang tahun, tapi kita masih di kondisi yang paling nggak enak, yaitu apa? Kondisi dimana kita itu skinny fat. Artinya apa? Artinya skinny fat ini ada dua masalah besar ya Pak ya. Ini itu skinny fat yang awalnya dari arti kata apa? Skinny artinya apa? Tulang belulang. Ya, artinya kita kurus. Fat artinya apa? Artinya kita gambrot, terutama gambrotnya di bagian perut ya, buat cowok tuh terutama ya. Itu adalah keadaan dimana kita kekurangan otot, kita nggak pernah latihan beban, dan yang kedua, kita doyan banget makan makanan yang rendah protein tapi tinggi banget karbohidratnya dan tinggi juga lemak yang nggak sehat. Contohnya apa? Ini gue demen banget nih dulu. Makanannya itu apa? Makanan gerobak ya Pak ya. Nasi goreng, pisang goreng, itu semua ya, itu makanan surga dunia. Tapi badan kita jadinya apa? Jadi kita nggak enak dilihat tuh ya badan kita. Kalau kita berlemak, kita pun ngerasanya tuh nggak nyaman. Nah itu dua masalah terbesarnya tuh. Nah pertanyaan yang paling penting nih ya, kalau kita udah skinny fat, kita harus ngapain Bang? Apakah kita harus bulking Bang? Makan sebanyak mungkin supaya kita bisa apa? Jadi berisi. Tapi buncit kita ntar makin gendut kayak gorila Bang. Ntar yang ada kita malah jadi obesitas Bang karena kita bulking. Atau kita malah cutting nih, tapi kita ntar malah makin kurus nih Bang. Beneran sisa tulang doang jadinya nih. Iya kan? Atau kita ngelakuin yang namanya body recomposition. Kita naikin massa ototnya dan juga di saat yang bersamaan kita mau turunin kadar lemak tubuhnya. Atau biasa dibilang di zaman modern ini adalah main gaining. Kalorinya maintenance, tapi kita di saat yang bersamaan kita gaining muscle. Menaikkan daging di tubuh kita ini, otot di tubuh kita ini. Nah di video kali ini gue bakalan bahas apa sih yang gue bakal lakuin kalau misalnya gue itu skinny fat kayak gini misalnya. Oke, apa yang gue bakal lakuin? Dan gue bakal membagi kategori skinny fat ini jadi dua kategori. Yang satu itu skinny fat yang bener-bener kurus ya kan, tapi lemaknya itu lemak di perut terutama itu nggak terlalu banyak. Atau yang kedua itu skinny fat yang dia badannya kurus aja ya, tapi lemaknya berlebihan banget sampai buncit banget, sehingga kita bisa bener-bener memutuskan nih kita harus ngapain ke depannya kalau misalnya keadaan kita skinny fat. Langsung aja kita bahas. Nah kategori yang pertama yaitu ketika kita adalah skinny fat kayak gini badannya ya, itu tingginya 165 lah anggap, dan juga berat badannya itu 65 sampai 70. Dia kurus badannya, dari lengannya kurus, dadanya juga yang nggak bidang juga, bahunya biasa, tapi perutnya tuh berlemak sehingga otot perutnya nggak kelihatan yang harusnya kelihatan kalau misalnya kadar lemaknya itu rendah 10% sampai 15%. Nah apa yang kita wajib lakuin? Yang wajib kita lakuin adalah dua langkah utama, yaitu yang pertama kita wajib untuk menaikkan massa otot di tubuh kita dengan prinsip main gaining ini. Jadi kita nggak mau kalorinya itu berlebihan banget, surplusnya, atau bahkan kalorinya maintenance aja, kalori yang kita konsumsi setiap harinya, dengan juga kita mengkonsumsi protein yang tinggi sampai kenyang supaya kita bisa menaikkan massa otot kita dengan maksimal. Jadi kita mau memfokuskan di latihan bebannya, kita nggak mau dulu memfokuskan di kardio atau jalan kaki terlalu banyak. Jalan kaki boleh untuk menurunkan kadar lemaknya sedikit demi sedikit ya, tapi kita lebih fokus ke pemenuhan protein, kalorinya jangan terlalu sedikit, dan juga kita yang paling pertama itu dari latihan bebannya dulu supaya kita bisa memberikan stimulus pembentukan otot. Itu yang pertama. Latihannya apa aja biasanya teman-teman bisa lihat di video gue yang ini ya. Ini udah banyak banget view-nya karena ini bener-bener gue bantu dari basic banget, semua latihan dari dada, bahu, punggung, semuanya. Tonton di video yang ini. Langkah utama yang kedua, ketika kita misalnya udah tadi main gaining selama 6 bulan dan kita ototnya udah mulai kelihatan, kita baru mulai fase dimana kita kalori defisit supaya kita bisa mulai memperlihatkan otot di tubuh kita ya. Kayak gue ini yang awalnya 30% gini, kita turunin nih ke kadar lemak 15%. Atau misalnya kayak klien gue ini ya, selama 2 minggu gue coaching, itu langsung otot perutnya mulai kelihatan, dan otot-otot lain pun juga semakin jelas, uratnya juga semakin kelihatan lebih jelas karena kadar lemaknya menurun selama 2 minggu aja. Nah kategori yang kedua yaitu gimana? Yaitu dia itu skinny juga, kurus, tapi dia lemaknya banyak banget Pak di perut ya. Itu biasanya lemak visceralnya itu banyak banget karena apa? Dia kebanyakan minum-minum. Emang dia kerjanya emang rajin, duitnya banyak. Dia habisin di mana? Di bar, di klub, sama di prostitusi Pak. Atau di karaoke. Jadi dia tuh kerjanya minum mulu. Nah kalau alkohol itu dia nggak disimpan di otot tuh kalorinya, dia disimpan di lemak, terutama di lemak di organ, di perut. Sama juga halnya kayak buah juga yang manis-manis. Kalau karbohidrat dari nasi itu disimpannya di otot tuh, glikogennya. Tapi kalau simpanan tadi alkohol, buah itu gulanya di mana? Di lemak perut. Makanya kalau kita misalnya masih demen minum-minum, itu bakalan sangat susah turun berat badannya, terutama lemak perut. Jadi kita wajib stop dulu minumnya. Nah ini ketika kita tingginya di sekitaran 170-an ya, tapi beratnya itu 83 kayak gini, ya kan? Perutnya buncit, badannya ya
ya nggak terlalu kurus, tapi ya buncit aja. Tapi nggak obesitas ya. Nah justru di keadaan kategori 2 ini, itu justru kebalik Pak. Ada 2 langkah juga, langkah utama. Tapi yang paling pertama, yaitu kita wajib untuk apa? Untuk fat loss dulu ya. Kita kalori defisit dulu nih. Tapi jangan terlalu ekstrim defisitnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan yang tinggi protein, dan juga kita wajib untuk menerapkan jalan kaki. Termasuk juga kita wajib menerapkan latihan beban 3-5 kali seminggu. Berarti kayak klien gue ini ya, si Erwin ini selama 5 minggu aja, itu gue coaching, dia rajin jalan kaki dan dietnya gue atur. Dia turun sebanyak 11 kg ke 72 beratnya, dan otot perutnya udah mulai kelihatan, udah nggak buncit lagi. Nah langkah yang kedua, ketika kita udah mencapai di kadar lemak 15% kayak gini, barulah kita nanti melalui proses yang namanya main gaining. Kalorinya di maintenance, tapi di saat yang bersamaan kita mau menaikkan massa otot dengan prinsip-prinsip latihan beban ya, seperti contohnya progressive overload, kita menaikkan repetisinya atau bebannya atau bahkan temponya lebih pelan, oke, dan prinsip-prinsip latihan beban lain supaya pembentukan ototnya jadi maksimal. Nah alasan kenapa kita mau fat loss dulu, mau defisit dulu, kenapa kita nggak maintenance kalori? Karena kita mau menghabisi dulu tuh ya lemak yang berlebihan di perut kita itu. Jadi lemak di perut kita itu kita bisa pakai sebagai sumber energi kita untuk latihan juga, supaya kita bisa menghemat waktu. Jangan sampai kita nanti malah makin buncit kalau kita misalnya maintenance kalori, karena kalau kita ngitung-ngitung kalori itu agak tricky. Cuman memang di proses ini ya, kita wajib mengatur tadi pola makannya lagi sekali lagi, dan juga latihan beban, tambahin kardio jalan kaki ya, 10.000 langkah setiap hari, atau bahkan sampai 15.000, dan akhirnya kita turun untuk kadar lemaknya, dan juga definisi otot kita semakin jelas, nggak ditutup lemak lagi, termasuk otot di perut kita. Nah keuntungannya kalau kita membentuk otot atau menaikkan massa otot di kadar lemak yang 15% kayak gini, kita bakalan mempunyai hormon testosteron yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita kalau misalnya mau bikin otot, kadar lemaknya kita ketinggian, testosteron kita tidak akan setinggi kalau misalnya kita kadar lemaknya itu 15%. Tapi kita nggak mau juga terlalu rendah sampai 10% kayak gini ya, nggak mau. Tapi kita mau di 15% kayak gini. Dan ini khusus buat orang-orang yang natural atau alami, nggak pakai suntik atau steroid atau hormon dari luar. Karena sesuai ya, dibahas juga di studi ini, pokoknya kalau kita semakin tinggi kadar lemaknya, kita bakalan menurunkan kadar testosteron kita. Dan juga kalau semakin rendah kadar lemaknya, testosteron kita bakalan semakin naik. Apalagi ditambahi dengan jalan kaki. Berdasarkan di studi ini, bakalan menambahkan hormon testosteron kita juga. Karena ketika kita jalan kaki, kita menurunkan juga kadar lemaknya. Jadi kesimpulannya adalah, akar masalah dari skinny fat itu adalah 2. Kita kekurangan massa otot, dan juga kita kelebihan lemak. Dan teman-teman harus tahu, yang paling susah itu adalah naikin massa otot. Butuh bertahun-tahun untuk naikin massa otot. Kalau nurunin kadar lemak, itu masih lebih gampang. Sehingga apa? Sehingga memang latihan beban itu adalah nomor 1. Kedua, ngatur pola makan. Ketiga, jalan kaki ya. Baru yang keempat, kita bisa tidur yang cukup. Tapi tidur yang cukup sebenarnya nomor 1 juga. Karena kalau tidur kita nggak cukup, itu ngaruh ke jalan kaki kita. Ngaruh ke performa latihan juga. Ngaruh ke respon makanan. Kita jadi gampang lapar. Jadi sebenarnya tidur sama pola makan sama latihan beban tuh, itu penting semua Pak. Ini nggak ada nomor 1, nomor 2. Dan yang terakhir adalah konsisten. Ya, kita wajib untuk konsisten setiap hari. Kita harus nge-track progres kita, dari progres lingkar perut kita, dari progres juga lingkar lengan, lingkar dada. Kita harus track tuh tiap minggu supaya kita bisa punya ukuran. Udah turun nggak sih ini lingkar perut gua? Supaya kita bisa benar-benar mendapatkan badan yang proporsional itu, yang lean tapi nggak terlalu kurus, tapi juga kita berisi. Yang berisi itu adalah daging atau otot, bukan lemak. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikin program dietnya tuh kayak gimana, beli makanan tuh di mana aja, termasuk link-link pembeliannya. Kalau kita lagi di luar itu makannya kayak gimana, resep makanan dan juga bahan-bahan makanannya, termasuk juga program latihan harian mau di rumah ataupun di gym, supaya kita bisa mencapai dari 30% atau bahkan 40% gini ya ke kadar lemak 20%. Kita turunin dulu, tambahin lagi misalnya 1 bulan atau 2 bulan, kita turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Segitu aja video dari gua. Kalau teman-teman tertarik di coaching sama gua, langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video gua. See you next video, bye bye.